Hai adik-adikku, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Ya, Alhamdulillah. Semoga kita semua selalu senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, ada baiknya marilah sama-sama kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu indera yang kita miliki adalah mata. Anak-anak, mata berfungsi untuk melihat. Bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan manusia mata sehingga kita bisa melihat alam semesta yang indah. Kali ini bersama Ibu Astria Binol, kita akan mempelajari materi cahaya dan alat optik. Bagaimana benda dapat terlihat oleh mata? Syarat kita dapat melihat benda adalah adanya cahaya. Cahaya dapat berasal langsung dari sumber cahaya atau berasal dari sumber cahaya yang dipantulkan oleh benda-benda yang ada di sekeliling kita. Benda-benda yang memancarkan cahaya sendiri disebut sumber cahaya. Sumber cahaya yang kita lihat sehari-hari itu dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sumber alami dan sumber buatan. Definisinya, cahaya merupakan gelombang elektromagnetik yang dapat merambat dalam ruang hampa udara. Nah, tadi kita sudah paham definisi cahaya. Bagaimana dengan sifat cahaya? Kita ketahui, sifat-sifat cahaya adalah sebagai berikut. Yang pertama, cahaya merambat lurus. Pernahkah kalian melihat cahaya matahari di sela-sela jendela kamar kalian? Bagaimana cahaya tersebut kamu lihat? Berbentuk garis luruskah atau berbelok-belok? Tentunya cahaya merambat dengan membentuk garis lurus kan? Yang kedua, cahaya dapat menembus benda bening. Mengapa jendela rumah menggunakan kaca? Bagaimana seandainya semua jendela menggunakan kayu atau tembok? Nah, pada siang hari, rumah masih terlihat terang karena cahaya masuk ke dalam rumah melalui jendela yang terbuat dari kaca. Karena kaca adalah benda bening. Berdasarkan daya tembus cahaya, benda dapat dibedakan menjadi benda bening dan benda tembus cahaya. Yang ketiga, cahaya dapat dipantulkan. Tahukah kalian, cermin merupakan alat yang paling baik untuk memantulkan cahaya. Cahaya atau berkas cahaya dibedakan menjadi tiga, yaitu berkas cahaya paralel, divergen, dan konvergen. Permukaan benda yang memantulkan cahaya ada yang rata, misalkan cermin dan air yang tenang. Dan ada juga yang kasar dan bergelombang, misalkan air yang beriak. Pada permukaan rata, sinar-sinar sejajar yang datang setelah dipantulkan menghasilkan sinar-sinar yang tetap sejajar pula, atau teratur. Disebut pemantulan teratur. Pada permukaan kasar, sinar-sinar sejajar yang datang setelah dipantulkan menjadi tidak sejajar lagi dan disebut pemantulan baur. Hukum Sinelius tentang pemantulan cahaya yang pertama, sinar datang, sinar pantul, dan garis normal terletak pada satu bidang datar. Yang kedua, sudut datang dan sudut pantul cahaya sama besar. Yang keempat, cahaya dapat dibiaskan. Perhatikan peristiwa berikut. Udara dan air disebut medium optik, artinya zat yang dapat dilalui oleh cahaya. Apabila diperhatikan, jika cahaya berjalan dari medium udara ke medium air, cahaya akan dibelokkan atau dipatahkan, tetap pada bidang batas antar medium cahaya tersebut. Peristiwa pembelokan adalah perambatan cahaya yang disebut pembiasan atau refraksi. Karena kedua medium memiliki kerambatan optik yang berbeda, sehingga kecepatan cahaya pada kedua medium tersebut tidak sama. Cepat terambat cahaya dalam air
lebih rendah daripada cepat terambat cahaya dalam udara. Yang kelima, cahaya dapat diuraikan. Nah, perhatikan tayangan berikut. Jika cahaya putih diarahkan pada prisma, cahaya tersebut akan dibiaskan dan terurai menjadi magikuhibinium atau disebut spektrum warna cahaya. Peristiwa terurainya cahaya putih menjadi spektrum warna dinamakan menjadi dispersi cahaya. Dispersi cahaya terjadi karena adanya perbedaan indeks bias masing-masing warna cahaya. Berikutnya, jenis-jenis cermin. Coba kalian perhatikan pantulan yang ada di spion ini. Gambar ini menunjukkan sebuah mobil yang ukuran aslinya sangat besar, namun dapat terlihat kecil. Kok bisa ya? Ya, itu karena kaca spion menggunakan cermin cembung. Jadi, pantulan yang dihasilkan lebih kecil dari benda yang sebenarnya. Cermin merupakan salah satu benda yang dapat memantulkan cahaya. Ada 3 jenis cermin, yaitu cermin datar, cermin cekung, dan cermin cembung. Yang pertama, cermin datar. Cermin datar adalah cermin yang bidang pantulannya datar. Cermin datar merupakan cermin yang sudah umum ada di rumah. Sifat bayangannya adalah tegak, maya, dan sama besar. Yang kedua adalah cermin cekung. Cermin cekung adalah cermin yang bidang pantulannya melengkung ke arah dalam. Cermin cekung biasanya digunakan sebagai reflektor pada lampu mobil atau senter. Kalau di rumah, kita dapat menemukan cermin cekung pada sendok stainless steel. Bayangan yang ada pada cermin cekung terbentuk karena letak benda pada cermin. Jika benda dekat pada cermin, maka bayangannya akan bersifat tegak, diperkecil, dan maya. Dan jika benda jauh, maka bayangannya akan bersifat nyata dan terbalik. Dan yang terakhir adalah cermin cembung. Cermin cembung adalah cermin yang bidang pantulannya mengapung keluar. Seperti yang telah disebutkan di awal, kita dapat menemukan cermin cembung pada kaca spion. Sifat bayangan yang dihasilkan adalah maya, tegak, dan diperkecil. Nah, berikutnya ada jenis-jenis lensa. Lensa adalah benda bening yang dibatasi oleh 2 buah bidang lengkung dan 1 bidang datar. Lensa cekung atau konkav adalah lensa dengan bagian tengahnya lebih tipis daripada bagian pinggirnya. Jenis-jenis lensa cekung adalah yang pertama, lensa bikonkav atau lensa cekung-cekung. Yang kedua, lensa plat konkav atau lensa cekung datar. Yang ketiga, lensa konkav konveks atau lensa cekung cembung. Lensa cembung atau konveks adalah lensa yang memiliki bagian tengah lebih tebal dibandingkan bagian pinggirnya. Jenis-jenis lensa cembung yang pertama, lensa plan konveks atau lensa cembung datar. Yang kedua, lensa konkav konveks atau lensa cembung cekung. Dan yang terakhir adalah lensa bikonveks, yaitu lensa cembung-cembung. Nah, itulah tadi hasil dari pembahasan Ibu Guru. Marilah sama-sama kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dan terima kasih atas perhatian adik-adikku sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.